Samson killed the lion with his bare hands. Ini adalah kisah pelarian dramatis wanita cantik dari cengkeraman juragan senjata. Nathi, lo pikir hidup lo ribet? Coba. Jadi Hedy Lamarr dianggap wanita paling cantik sedunia, tapi suaminya adalah supplier senjata buat Hitler. Dan cara dia kabur jauh lebih gila dari film Mission Impossible. Nama aslinya Hedwig. Di umur 18 tahun, dia sudah bikin heboh Eropa lewat film Ecstasy. Gara-gara film itu, seorang miliarder senjata Austria bernama Friedrich Mandel membeli dia lewat pernikahan. Hedy dilarang akting, dikurung di kastil, dan dipaksa jadi pajangan di meja makan saat suaminya rapat bareng petinggi Nazi. Tapi disitulah kuncinya. Hedy diam, tapi kupingnya dengerin semua rahasia teknologi militer mereka. Hedy melakukan aksi pelarian dramatisnya pada tahun ke-1937. Saat itu usianya baru sekitar 22, muak jadi pajangan. Hedy nyusun rencana di tahun 1937. Saat usianya sekitar 22 tahun, Hedy dandan jadi pembantunya sendiri, lengkap sama seragamnya. Perhiasan berliannya dijahit satu-satu ke lapisan dalam bajunya buat modal hidup. Dia kabur tengah malam pakai sepeda ke stasiun lari ke London. Sampai akhirnya nyelundup ke kapal pesiar yang isinya bos besar MGM Studio, Louis Bay Mayer. Di atas kapal itu, rupanya adalah pintu masuk bagi Hedy untuk menjadi superstar baru di Hollywood. Mayer awalnya nawarin kontrak murah, Hedy nolak mentah-mentah. Pas kapal mau nyender di New York, Mayer akhirnya nyerah dan kasih kontrak $3.000 per minggu. Itu angka raksasa zaman itu. Dia mendarat bukan sebagai pengungsi, tapi sebagai superstar baru, cantik, tajir, dan punya rahasia militer di kepalanya. Tapi itu baru permulaan di balik lampu sorot Hollywood. Dia punya hobi yang bakal bikin lo melongo di part 2. Hedy Lamarr, sang penemu yang diremehkan, bagaimana kecantikannya justru jadi penghalang dunia mengakui otaknya. Kalau hari ini lo bisa scroll TikTok pakai wifi sambil rebahan, lo harus sungkem sama artis Hollywood ini. Masalahnya, pas dia kasih ide ini ke militer, dia malah disuruh jadi pajangan aja. Hedy Lamarr itu unik. Kalau artis lain habis syuting pergi pesta, dia malah pulang ke rumah dan duduk di meja eksperimen. Dia nggak punya gelar teknik, tapi dia bisa bantu Howard Hughes desain sayap pesawat biar lebih kencang. Cuma gara-gara dia pelajari anatomi burung. Dia itu jenius otodidak yang otaknya nggak bisa berhenti mikir. Tahun 1940-an, torpedo sekutu sering meleset karena sinyal radionya gampang dibajak Nazi. Hedy dapat ide gila. Gimana kalau sinyalnya lompat-lompat frekuensi biar nggak bisa dilacak? Bareng komposer George Ante, dia bikin alat pakai gulungan kertas piano otomatis buat nyamain frekuensi antara kapal dan torpedo. Inilah yang kita kenal sekarang sebagai frekuensi hopping pondasi Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS. Dia bawa patennya ke Angkatan Laut AS. Tanggapan mereka, mending kamu pakai kecantikanmu buat jualan obligasi perang aja deh. Nggak usah sok jadi penemu. Patennya disimpan di laci, dianggap sampah. Hedy kecewa, tapi dia nggak berhenti. Dia beneran jualan obligasi dan berhasil ngumpulin jutaan dolar buat perang sambil memendam fakta kalau dia baru saja nemuin masa depan teknologi dunia. Banyak yang nggak tahu dasar Wi-Fi itu sebenarnya dari alat musik. Hedy bareng temennya yang komposer pakai 88 tuts piano buat ngatur frekuensi torpedo. Jadi sinyalnya nyanyi dengan nada yang cuma diketahui sama kapal sekutu. Jenius banget kan? Musuh mau injek, tapi nggak tahu kuncinya. Dunia dapat wifi, tapi Hedy nggak dapat apa-apa. Tragis, tunggu sampai lo denger gimana akhir hayatnya di part ketiga. Isi melankolis obsesi kecantikan dan akhir hidup yang menyendiri. Pernah dengar istilah terlalu cantik untuk jadi pintar? Itulah kutukan Hedy Lamarr. Dia ngasih kita teknologi nirkabel, tapi dia sendiri mati dalam kesepian tanpa pernah pegang HP. Hedy pernah menikah hingga 6 kali, ditambah barisan para mantan. Tapi
Nggak ada satupun yang benar-benar ngerti isi kepalanya. Di mata dunia, dia cuma No pajangan. weapon. Just his two hands, Lord Saran. He was magnificent. Only a god could do what he did. Lama-lama, Hedy jadi terobsesi sama satu-satunya hal yang dunia hargai dari dia. Kecantikannya. Dia jadi pionir operasi plastik di Hollywood. Dia narik kulit wajahnya biar tetap kencang. Tapi teknologi zaman itu malah bikin wajahnya terlihat aneh. Tahun 60-an karirnya hancur. Dia ditangkap polisi 2 kali gara-gara diduga mengutil di supermarket. Psikolog menyebut aksi nekat Hedy ini sebagai cry for help. Bayangkan, wanita yang harusnya punya royalti triliunan dari wifi malah ditangkap gara-gara barang seharga $21. Dia nggak butuh barangnya. Dia cuma butuh dunia tahu kalau dia masih ada. Hedy akhirnya mengurung diri di rumahnya di Florida selama puluhan tahun. Dia cuma mau ngomong sama orang lewat. Sama anak-anaknya. Hanya telepon. Dia nggak mau orang lihat wajah tuanya. Baru di tahun 1997, 3 tahun sebelum dia meninggal, dunia sadar. Organisasi teknologi baru sadar kalau wifi itu dasarnya dari paten Hedy. Pas dikasih penghargaan, dia cuma bilang lewat telepon, "Ya, sudah waktunya." Dia meninggal tahun 2000 sendirian. Abunya ditabur di hutan di Austria sesuai permintaannya. Bayangin, teknologi yang dia ciptain sekarang nilainya 470 triliun rupiah. Tapi pas dia meninggal, dia cuma dapat gelar artis seksi. Dunia beneran telat bangun buat ngakuin kalau ratu layar lebar ini sebenarnya adalah ratu teknologi. Hedy Lamarr ngajarin kita satu hal. Punya otak jenius di dunia yang cuma mandang fisik itu berat. Menurut kalian, Hedy itu pahlawan yang sukses atau sosok yang tragis? Hedy Lamarr lahir di Wiener, Austria, tahun ke-1914. Bayangin, pas anak cewek lain seumurnya lagi main masak-masakan, Hedy di umur 5 tahun sudah sibuk ngebongkar kotak musik buat cari tahu cara kerjanya. Dia itu anak kesayangan Bos Beng yang dari kecil sudah dicekoki soal teknologi mesin sambil jalan-jalan sore. Jadi, jangan heran kalau pas gedenya dia nggak cuma pinter akting, tapi pinter ngebajak sinyal torpedo.